Saudara, di bulan Juli ini, kita yang di gereja dan di rumah, kita akan diberkati dengan tema selalu baru, saudara. Hal-hal yang baru yang akan kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang bulan Juli ini, melihat ada banyak kebaikan Tuhan, saudara. Bahwa Allah kita menyenangi hal-hal yang baru, saudara. Bukan hanya hal yang lama, tapi juga hal-hal yang baru. Secara khusus minggu ini, kita akan merenungkan tentang berkat yang baru yang Tuhan berikan. Coba kita katakan, saudara, berkat baru. 1, 2, 3, baru. Saudara, di tengah situasi hidup kita saat ini, mungkin kita ada dalam keadaan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, saudara. Situasi yang berat, yang susah kita andalkan, yang bisa berubah-berubah terus. Dan puji syukur dalam situasi yang demikian, saudara, di dalam pergumulan pribadi, ekonomi, maupun keadaan dunia yang katanya ada perang sekarang, saudara ya, antara Iran dan Israel. Keadaan ekonomi, Palembang juga katanya keadaan ekonomi tidak begitu baik. Banyak hal yang mungkin membuat kita ada dalam ketidakpastian, ketidaktenangan, kekhawatiran. Dalam keadaan seperti itu, saudara, puji syukur kita ada memiliki satu kebenaran yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita setia dan berkat-Nya selalu baru bagi kita setiap hari. Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3, saudara, ayat 22 sampai 23. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, bahkan kadang dijadikan lagu, saudara. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Sudah ketemu? Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru every morning, setiap pagi. Dan tidak habis rahmat-Nya, besar kesetiaan Tuhan. Saudara, ayat ini ditulis dalam masa yang paling gelap bagi orang Israel. Masa yang paling gelap dalam sejarah bangsa Israel, saudara. Mengapa dikatakan gelap? Saudara bisa bayangkan? Jadi masa yang paling sulit, paling suram bagi orang Israel. Waktu itu kota kebanggaan mereka Yerusalem itu sudah hancur, saudara. Ibu kota kebanggaan mereka, saudara bayangkan ya. Bagi sebuah bangsa Israel, saudara, Yerusalem itu kebanggaan. Kota yang diberkati Tuhan. Tapi Yerusalem saat itu hancur dan penduduk Yehudanya itu ditawan oleh bangsa Babel, saudara. Jadi masa-masa kelam yang sulit, nah muncullah ayat ini, saudara, seperti air sejuk memberi pengharapan bagi mereka bahwa Tuhan itu setia, ya, dan berkat-Nya selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesuraman keadaan mereka, muncul janji bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan meninggalkanmu. Malahan dalam kesuramanmu, berkat yang baru akan diberikannya. Saudara, bagi orang Israel yang sedang dalam masalah, tidak usah berkat baru. Berkat lama saja sudah senang. Tapi Tuhan janji enggak. Dia akan berikan sesuatu yang baru setiap hari. Saudara, inilah iman yang sejati yang diajarkan Tuhan. Melihat terang Tuhan, bahkan di tengah kegelapan situasi hidup. Saudara, mungkin kita mengalami bangsa Israel alami. Kita mungkin dalam situasi yang gelap hari ini. Dalam harapan kita, dalam keadaan kita. Tuhan mengajak kita menyadari bahwa Dia itu setia. Dan Dia menyediakan a new blessing, saudara. Berkat yang baru setiap hari. Saudara, waktu ada muncul kata begini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani, saudara. Katanya chesed, saudara ya, kalau bahasa aslinya itu. Berarti kasih setia yang penuh belas kasih dan tidak ada syaratnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan apapun kondisi hidup saudara. Apapun keadaan saudara. Saudara tetap disayangi oleh Tuhan. Saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetap dipedulikan oleh Tuhan. Bahkan waktu kita gagal, saudara, kita membuat pilihan yang buruk. Hidup kita tidak sesuai harapan, puji syukur kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan dikala kita pun berubah, kesetiaan kita berubah, komitmen kita berubah, kita tidak sebaik yang kita janjikan.
kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berhasil ataupun kita gagal, kasih Tuhan tidak bergantung dengan itu. Ceset, saudara, artinya tanpa syarat. Nah, saudara, kalau hari ini merasa dirimu gagal, tidak layak, kau tidak pantas, situasi hidupmu kacau, tidak berjalan seperti harapan, justru dalam keadaan itulah Tuhan ingin memberikan kasih yang lebih-lebih lagi dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak pernah putus, saudara. Ya, apalagi dikatakan ayat ini lagi, saudara, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Berbicara soal apa, saudara? Rahmat Tuhan tidak memiliki batas. Anugerah Tuhan tidak memiliki batas, saudara. Setiap kali kita datang bahkan dengan hati yang hancur, Tuhan menyambut kita kembali. Dia tidak pernah menolak kita, saudara. Kita datang dengan problem, Tuhan terima, Tuhan terima. Kita datang dengan keadaan yang buruk, penuh pergumulan, Tuhan terima, Tuhan terima. Tuhan tidak pernah menolak kita, saudara. Rahmat-Nya tidak terbatas. Dia selalu menyambut kita. Karena itu, hai anak Tuhan, jangan pernah biarkan rasa bersalah menghentikan engkau datang kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan situasi hidupmu menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Tuhan itu memastikan tangannya terpaku di kayu salib, saudara. Itu seperti simbol bahwa tangannya tidak akan pernah bisa tertutup untuk menerima kita. Dia selalu menyambut kita. Rahmat-Nya tidak terbatas. Tidak berhenti di situ, saudara, dikatakan selalu baru setiap pagi. Diklik, mungkin macet lagi. Rahmat Tuhan segar untuk hari ini dan bukan sisa dari kemarin. Selalu setiap pagi dikatakan oleh janji firman Tuhan, Dia memberikan kita hal-hal yang baru setiap pagi, saudara. Bukankah kita senang dengan hal-hal yang baru, saudara? Sarapan yang baru, ya, pelanggan yang baru, teman yang baru, usaha yang baru. Sesuatu yang baru itu menyegarkan, saudara. Sekalipun betul ada tantangannya juga, ada pergumulannya juga, tapi kita senang dengan sesuatu yang baru, betul? Tuhan kita menyenangi hal-hal yang baru, saudara. Sekalipun masalah kita belum tuntas hari ini, pergumulan kita belum beres hari ini, pergumulan kita yang sudah lama, mungkin 1 tahun, 5 tahun kita doakan belum beres, tapi Tuhan selalu menyegarkan kita setiap hari. Waktu umat Israel kelaparan, saudara, Tuhan memberikan roti mana dari sorga yang fresh every day, saudara. Setiap hari Tuhan berikan roti mana yang segar setiap hari. Bukan sisa dari kemarin. Waktu umat Israel khawatir, besok cukup enggak ya? Diambillah 2, Tuhan bilang enggak usah khawatir. Setiap hari 1. Aku berikan roti yang baru setiap hari. Saudara, dikatakan kasih setia Tuhan tidak ada habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, dan juga besar kesetiaan Tuhan, saudara. Kesetiaan Tuhan lebih kuat daripada kelemahan-kelemahan kita. Dia setia di dalam apapun yang kita jalani hari ini. Pasangan hidup kita bisa tidak selalu hadir, saudara. Sahabat baikmu tidak bisa selalu hadir. Orang yang engkau andalkan tidak bisa selalu hadir. Tapi puji syukur, Allah kita adalah Allah yang selalu hadir. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Saudara, Ia tidak berubah walaupun kita pernah berubah. Dan apapun kondisi kita, tidak pernah bisa menghentikan kesetiaan Tuhan bagi kita. Saudara sudah ikut Yesus mungkin belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Saudara akan melihat bahwa betul, kesetiaan tidak berubah. Bahkan dikala 30-40 tahun sudah ikut Dia, banyak cacat celah kita, banyak kegagalan kita. Tuhan tetap setia hari ini, bahkan sampai esok, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara, ini hal yang kita syukuri bahwa Tuhan memberikan berkat yang baru setiap hari. Saudara mungkin bertanya, berkat-berkat apa saja yang baru yang saya dapatkan setiap hari? Yang pertama, saudara, yang paling sederhana, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Betul, saudara? Kita boleh hadir hari ini, Tuhan berikan kita nafas kehidupan. Tuhan berikan kita apa lagi, saudara? Kasih pengampunan. Kita diampuni itu setiap kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Pengampunan Tuhan selalu baru. Apalagi Tuhan berikan bagi kita, saudara, pemeliharaan fisik, makanan dan minuman. Kita belum pikir aja mau makan apa hari ini, saudara. Hari Minggu Tuhan sudah tahu, Dia sudah prepare, provide, menyediakan apa yang kita butuhkan. Apalagi Tuhan sediakan bagi kita baru setiap hari, saudara, damai sejahtera. Bukankah ini penting, Bapak Ibu?
Engkau punya uang, punya popularitas, punya banyak hal, tapi kalau nggak punya damai, akan terasa kosong. Tuhan berikan itu bahkan di tengah kekacauan. Tuhan berikan damai sejahtera. Apalagi yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa mendengar firman, khotbah, berdoa. Tidak semua orang mendapatkannya. Kita hari ini di gereja dan di rumah, bersyukurlah masih bisa dengar firman Tuhan. Apalagi kita syukuri, saudara, ada hadir orang-orang yang menguatkan. Ada dukungan dari keluarga. Ada teman-teman baik, komsel mungkin. Atau bahkan kadangkala pertolongan orang yang kita tidak kenal. Tuhan kirim, Tuhan utus untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai siapapun menjadi saluran berkat yang baru bagi kita hari ini. Amin. Tidak hanya berhenti di situ, saudara. Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudara, ini cuma ada 7 dari sekian banyak berkat yang baru yang kita bisa dapatkan dan nikmati. Saudara mengalami ini? Saudara mengalami ini? 7 ini? Coba dari 7 ini, mana yang paling saudara syukuri saudara dapat, saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling saudara syukuri, saudara merasakan sebagai berkat Tuhan yang baru itu apa? Saya penci apa? Nafas kehidupan. Bagus sekali. Ibu Yehwa, berkat baru apa yang dapat dari 7 ini? Nafas, Ai. Sheila sebelahnya, nafas kehidupan. Kayaknya sama ya, nafas kehidupan semua. Ibu Yenti, apa Yenti? Damai sejahtera, puji Tuhan. Bapak Hardi, nafas kehidupan. Hangga, apa? Nafas kehidupan. Kayak penting sekali ya nomor 1 nih ya. Oke. Bapak Yakub, nafas kehidupan. Aman semua nih nomor 1 ya. Jadi damai nggak usah terlalu lah Cia ya. Yang penting nafas ya. Albert, damai sejahtera. Yang penting damai, makanan ada, yang penting damai. Oke. Tapi 7-7-nya ini penting ya, saudara Bapak Ibu ya, yang di rumah juga pasti mengaminkan bahwa 7-7 ini penting. Tapi hal yang sesederhana itu adalah nafas kehidupan. Sesepele itu, tapi kadang kita bangun pagi nggak sadar, nggak terlalu menyadari itu, lewat-lewat saja. Tapi ternyata itu berkat Tuhan, nafas kehidupan, betul? Ada ping'an, ada damai, itu berkat Tuhan. Makanan tersaji, pakaian yang kita pakai itu berkat Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang baru tanpa kita sadar Tuhan sediakan. Termasuk penguatan dikala kita sakit, kita lemah, saudara, hadir orang-orang menguatkan kita, itu pun berkat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ini bekerja tersembunyi, saudara. Dia tidak terlihat tapi dia itu bergerak terus, Allah kita. Saudara percaya itu? Dia mengatur semuanya. Kayak sutradara, dia nggak kelihatan, tapi dia ngatur, dia kirim orang untuk kuatin kita. Kirim dokter untuk temuin kita. Ada informasi nyampe di telinga kita. Kita sedang butuh sesuatu penguatan, ada butuh makanan, kadang-kadang saudara punya kerinduan sesuatu, ada yang kirim makanan. Ya apalagi saudara butuh kesempatan bertobat, saudara diingatkan dengan firman Tuhan, lalu saudara kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengatur semuanya itu untuk kebaikan kita. Sikap apa yang kita miliki saudara dengan kebaikan Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, mulailah hari ini dengan bersyukur. Katakan bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur. Setiap pagi engkau bangun, banyak hal yang dilakukan, doa dulu bersyukur. Tuhan terima kasih untuk hal yang aku dapatkan hari ini. Biasanya saudara, kita cenderung mendoakan masalah kita. Itu tidak salah. Mengeluh tentang beban kita kepada Tuhan, membawa kekhawatiran kita, itu tidak salah. Tapi jangan lupa tutup dengan syukur. Seberat apapun pergumulanmu, tutup dengan syukur. Rasul Paulus pernah berkata demikian, Bapak Ibu. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi closing, tutup dengan ucapan syukur. Ingat, engkau membawa permohonanmu, tapi ingat, banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan lupa bersyukur.
Bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah diberikannya dan akan diberikannya. Yang kedua, saudara, jangan menyimpan kesalahan hari kemarin. Saudara setuju bahwa banyak di antara kita susah segar hari ini, susah menjalani hari ini dengan enteng, karena banyak beban-beban masa lalu. Saudara, beban itu diserahkan kepada Tuhan. Letakkan kepada Tuhan, bukan dihindari, disangkali, tapi diakui dengan jujur, bawa kepada Yesus. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Saudara, apalagi yang harus kita lakukan dengan hal ini? Waktu Tuhan memberikan kita hal-hal yang baru, beri orang lain kesempatan yang baru juga. Memberikan kesempatan yang baru berbicara, saudara, memberikan kesempatan yang kedua, ketiga, dan keempat kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan yang terakhir, saudara, karena berkat Tuhan selalu baru, hari ini layak untuk diperjuangkan. Hari ini kita layak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, tapi kita berusaha menjadikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang baru yang memang mungkin tidak langsung kelihatan. Berkat Tuhan tidak selalu bicara soal uang, saudara. Setuju ya? Berkat Tuhan juga bicara soal kesehatan, soal keharmonisan, soal jalan keluar yang diberikannya. Banyak berkat-berkat baru yang Tuhan berikan. Dan bagaimana kita mensikapinya? Saudara ingat, anak Tuhan harus tahu dua hal. Tahu diri dan tahu terima kasih. Ingat saudara ya, tahu diri, siapakah saya di hadapan Tuhan? Saya ini orang lemah, tanpa Tuhan saya nggak bisa. Tahu diri, saya butuh Dia. Dan tahu terima kasih. Setiap pagi, setiap malam, tutup hidupmu dengan syukur kepada Tuhan, selain membawa permohonan. Saudara, mari kita ingat ada satu ayat berkata demikian, saudara. Mazmur 68 ayat 19. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara, terpujilah Tuhan, hari-hari hidupmu itu ditanggung oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit dan hidup bagi kita, itu memelihara hari-hari kita, saudara. Hari kita yang sedang gelap, hari kita yang sedang cerah, Dia memelihara kehidupan kita. Dia menanggung kita, dan Dia adalah keselamatan bagi kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang senang memberkati kita. Dia senang menyediakan hal yang terbaik bagi kita. Namun kita yang mungkin kurang sadar, banyak hal-hal baru yang sudah diberikannya. Biar saudara setiap pagi kita diingatkan, setiap pagi adalah janji bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita merasa tidak ada harapan, kondisi kita sulit, ingatlah akan janji Tuhan bahwa Dia belum selesai bekerja dalam hidup kita. Setiap pagi kita bangun, saudara, itu memberikan kita harapan. Ada sesuatu yang lebih baik yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Saudara, hal baru apa yang saudara ingin Tuhan berikan bagi saudara? Sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa. Sampaikan itu kepada Tuhan dengan ketulusan kita. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberi jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Dia sanggup bekerja melampaui keterbatasan kita. Tapi kita sampaikan kepada Dia dengan ucapan syukur sekaligus iman yang percaya. Tuhan, berkat yang baru akan Kau berikan bagiku setiap hari. Dan aku bersyukur bahwa Allahku adalah Allah yang menyenangi hal-hal yang baru. Saudara, sepanjang bulan ini kita akan melihat khotbah-khotbah kita bicara tentang hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Orang Kristen tidak boleh anti dengan hal-hal yang baru. Belajar mensyukuri hal yang baru dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Gereja kita, saudara, banyak hal-hal baru yang dilakukan. Tujuannya apa? Bukan untuk mundur, tapi untuk maju ke depan. Akan banyak hal baru yang kita temui. Jangan anti dengan apa hal baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sekaligus tutup hidup kita dengan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sudah di pertengahan tahun ini. Ini bulan Juli. Kita sudah melewati setengah tahun yang berjalan. Bagaimana itu, saudara? Apakah ditutup dengan kesegaran, dengan sukacita, atau banyak dengan pergumulan?
Biarlah kita bangun dengan iman yang optimis, iman yang penuh harap kepada Tuhan. Setengah tahun ke depan adalah hal-hal baru yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ada sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang lalu yang akan Tuhan hadirkan bagi kita. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, Tuhan kerjakan bagiannya untuk memberkati kita. Bagian kita apa? Balas dengan kesetiaan. Amin. Balas dengan ketaatan kepada Dia. Balas dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Biarlah kita membalas kebaikannya dengan apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, ambil waktu sebentar untuk berdoa. Firman Tuhan hari ini terasa singkat bagi kita, tapi biarlah mengingatkan kita bahwa banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita yang mungkin kita lewati begitu saja seperti hal yang biasa. Tapi biarlah mari kita berhenti sejenak di dalam doa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita nafas, keluarga, makanan, minuman, kecukupan, kekuatan sampai ada hari ini. Damai sejahtera. Saudara, mari katakan Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan bangunlah juga iman yang percaya bahwa masih banyak yang Tuhan sediakan di depan bagi kita, hal-hal yang baik. Saudara, mari ambil waktu berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus bawa hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi beban hatimu, bawa kepadanya. Katakan, Tuhan berkati aku, berkati hidupku, dan aku akan terus mengasihi Engkau seumur hidupku. Mari berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih menyadarkan kami, seringkali kami terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak kami miliki atau tidak kami alami. Padahal begitu banyak hal baik yang sudah Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang bersyukur, kurang menyadari betapa tangan-Mu sudah memberkati hidup kami. Tuhan, untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, untuk mujizat-mujizat yang sudah Engkau hadirkan dalam hidup kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami pun percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan kami. Berkat Tuhan lebih besar daripada situasi kami. Dan Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kami. Hidup kami akan terus diikuti oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hidup kami akan terus dihiasi oleh anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami membalas kebaikan-Mu dengan hidup terus mentaati Tuhan, dengan hidup terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Mu bagi kami, selalu baru setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.